yang menjadi pimpinan sekolah, menjadi guru sekolah itu belum pernah tahu Muhammadiyah. Nah, juga ada baru masuk sekolah juga belum tahu. Kalau dulu masih ingat, Bapak saudara tadi dari PII, saya dari PII dulu. Iya, tidak bisa masuk kalau belum dites basic learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya. Saya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya ingin bertanya Anda Haryadi. Bagaimana tupoksi amal usaha untuk orto, terutama Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Karena kami sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang secara langsung berkomunikasi. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ayahnya sedikit menanyakan atau sedikit bertanya. Ini bahwasanya tadi sudah dijelaskan oleh Kakanda Ihsan untuk mengarahkan kader-kader yang sudah ada. Nah, sekarang yang kami tanyakan bagaimana proses pengarahan dari anak-anak pelajar untuk mendapatkan beasiswa, terkhususnya di amal usaha Muhammadiyah, baik itu di UMP maupun stikes dan sebagainya. Dan juga yang kedua, tolong jelaskan juga ke kami bagaimana mekanisme pembentukan amal usaha seperti PTN Ayahanda. Karena kami punya cita-cita ke depan, mungkin saja berapa tahun ke depan ada salah satu PTN yang berdiri di Obu Selatan. Nah, mungkin hanya itu Ayahanda, Kakanda. Saya iri billahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan Muhammadiyah wilayah yang kami hormati, sebenarnya saya terima kasih betul pada hari ini datang untuk bertemu kita di Muara Dua ini. Cuman saya lihat yang ada teman itu yaitu Pak Wahab sebagai ketua wilayah. Saya kira yang lain ini tidak tahu saya. Ya, karena mungkin anak-anak atau cucu-cucu saya. Nah, jadi sedangkan Pak wilayah ini juga saya 2 kali kita waktu pilihan wilayah. Pertama dulu saya pernah kenal di sana. Jadi Bapak sekalian, yang perlu saya sampaikan, yang saya rasakan di Muhammadiyah sekarang ini, banyak sekali kader-kader kita tidak ada pada masa sekarang ini. Kadang-kadang mendirikan sekolah, kadang-kadang yang menjadi pimpinan sekolah, menjadi guru sekolah itu belum pernah tahu Muhammadiyah. Nah, juga ada baru masuk sekolah juga belum tahu. Kalau dulu masih ingat, Bapak saudara tadi dari PII, saya dari PII dulu. Iya, tidak bisa masuk kalau belum dites basic learning. Juga di organisasi Muhammadiyah sampai IMM itu harus. Nah, jadi saya mintakan kepada wilayah supaya memprogramkan untuk pengkaderan, terutama yang dari cabang-cabang ini Bapak sekalian. Kalau yang saya kira kalau dari wilayah dan daerah ini setidak-tidaknya sudah banyak pengalaman. Tapi kalau yang kami dari cabang ranting itu ya itulah sudah saya sampaikan tadi. Kadang-kadang mengeluh mana nak duitnya. Tidak yang diharap kalau tidak dari pemerintah. Bagaimana kalau uang pemerintah di stoknya? Bagaimana? Kan dulu pernah kan?
yang akan diadakan karena kita tidak mau mengikuti apanya Pancasila dulu kan, mau ditutupkan apa kata Pak, tutuplah, kami ada uang sendiri. Sekarang ini saya kira takut dia orang. Ya takut enggak kalau uang dana bos itu situ. Nah oleh karena itulah maksud saya ini ada program khusus untuk wilayah masa akan datang. Bagaimana juga kita usahakan supaya jangan sampai walaupun nanti di cabang-cabang itu agak lemah, ya ada terbantu. Jangan hanya mengemis terus. Nah jadi tadi saya sampaikan dengan saudara-saudara saya, itulah tadi, kalau kita ada keluhan sampaikan dengan wilayah supaya wilayah bisa mengatasi. Wilayah tidak bisa mengatasi pusat, kan begitu kan? Jadi bukan kita sendirian. Daerah ini saja saya lihat ada satu bangunan nggak terbangun. Sedangkan wilayah kita ini itu tadi sudah bisa beranikan memberi bantuan apa-apa. Jadi inilah sebagai masukan saya, dan semoga ini menjadi perhatian daripada pimpinan wilayah untuk generasi kita yang akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tupoksi, tugas dan fungsi IPM ini kan ortum ya, ortum khusus sebetulnya yang tahu persis tupoksi itu ya dari persyarikatan langsung, tapi dapat dari majelis. Kalau kita merujuk pada yang apa ya, kalau dikaitkan dengan tadi seperti penutup salam tadi kan, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Nah ini kan luar biasa itu. Jadi tugas seorang pelajar itu yang pertama itu berakhlak mulia tadi. Bagaimana seorang pelajar itu memiliki akhlak yang baik, itu yang pertama. Nah, bagaimana untuk mewujudkan akhlak yang baik? Ya mau tidak mau jadi contoh. Makanya ada filosofi, tulislah apa yang engkau kerjakan, kerjakan yang engkau tulis. Nah, literasi. Jadi tugas utama sekarang ini seorang pelajar paham literasi. Literasi tidak hanya menulis, membaca, menghitung ternyata. Ada literasi teknologi informasi. Ini wajib. Sekarang kalau tadi sudah disinggung oleh Ayanda Pak Bidadari yang menyinggung kita harus menguasai teknologi tadi. Jadi yang pertama tadi, yang kedua berakhlak, yang kedua adalah bagaimana kita meliterasikan situasi tadi. Kemudian yang ketiga terampil. Bagaimana kita seorang pelajar itu harus terampil. Makanya di dalam peraturan Dikdasmen itu ada pembagian dana khusus untuk ikatan pelajar. Khusus IMM juga ada, IMM bukan IM ya, ikatan pelajar khusus ada itu. Nah, jadi di situ nanti untuk mengembangkan tadi. Jadi terampil, yang ketiga, kemudian yang keempat adalah tadi mengembangkan literasi tadi. Barangkali secara khusus ya, nanti secara khusus akan dijelaskan Pak Ketua langsung mengenai bagaimana keadaan ortum kita saat ini. Itu ada yang dapat saya sampaikan. Masih, saya dikit saja karena tadi ada sedikit yang terkait dengan meneruskan apa yang dijawab oleh Pak Haryadi. Memang di dalam surat keputusan pimpinan wilayah yang ada kepala sekolah itu ada diktum yang menyatakan bahwa pembinaan IPM, tapak suci dan HW itu adalah merupakan kewenangan dari kepala sekolah beserta jajaran.
Di situ kepala sekolah, tapi maksudnya adalah peserta juga. Jadi pembinaan. Nah, kalau bina itu kan tidak bisa sekedar bina, nah kira-kira kan. Jadi menganggarkan juga. Makanya itu kan ada anggaran yang disediakan oleh sekolah untuk membina. Nah, itu harus biasanya ada itu. Setahu saya biasanya kepala sekolah itu di dalam membuat rencana anggaran itu memasukkan anggaran untuk IPM, kemudian tapak suci dan HW. Jadi memang itu tanggung jawab kepala sekolah ya, maksudnya tanggung jawab sekolah dalam pembinaan. Karena memang IPM, HW dan tapak suci itu ikut bertanggung jawab dalam pembinaan IPM. Tapi terlepas dari PDM maupun pimpinan cabang dan pimpinan ranting itu sendiri, itu memang ada peran serta aktif ya, maksudnya peran serta aktif. Nah itu, oke, itu dia dari Pak Taslim. Nah, saya tadi kan menyinggung masalah jangan berharap dari pemerintah, maksudnya itu Pak bukan berarti kita terlepas dari pemerintah, bukan, menjauhi pemerintah, bukan, memusuhi pemerintah, bukan, ya. Tapi kita itu harus lebih kita dulu, Muhammadiyah dulu. Dari kita dulu punya kemauan untuk membangun sekolah atau membangun Muhammadiyah itu, kemauan dari kita dulu. Nah, karena apalagi di zaman sekarang, ini para dinas pendidikan nunggu bantuan dari pemerintah itu lama. Sebetulnya kalau kami di PWM itu antara berharap dan tidak berharap ngajukan bantuan itu, berharap tapi ya sudah, tak berharap. Kalau dapat ayo, udah dapat sudah, jangan pulau cak sombong, tak galak pulau ngajukan ada juga, ya kan? Jadi tapi kita dulu. Nah, bagaimana untuk menghidupi Muhammadiyah itu ya peran dari amal usaha, termasuk juga kita harus mengembangkan amal usaha berdasarkan Muktamar Muhammadiyah di ujung pandang kemarin. Kita menambah satu pilar lagi untuk pengembangan Muhammadiyah ke depannya, itu pilar ekonomi. Nah, kira-kira kita berharap atau tadi yang disinggung oleh Pak Ketua, kalau pemuda kemudian nasihat Malaysia misalkan IMM itu tidak boleh jadi ke sekolah, cukuplah Aisyah. Nah, itu berebut pulau lahan, ya kan? Tapi kalau mau mengembangkan usaha yang lain di bidang ekonomi yang lain, misalnya pemuda nak buat kebun sawit, ya, alhamdulillah, itu juga ya. Jadi pilar ekonomi yang lain, punya minimarket, punya nasihat Malaysia, atau punya NA nih hobi masak-masak, punya rumah makan, boleh dikembangkan itu pilar ekonomi. Inilah yang akan menghidupi menghidupkan kembali Muhammadiyah itu, membiayai kehidupan Muhammadiyah itu. Jadi jangan cuma kalau mengandalkan sekolah, tadi kata Pak Aryadi cuma ada 2 SMA, 1 SMK, 2 SMP, 1 SMP, 2 SD. Susah kalau mengharapkan itu. Jumlah siswa tidak banyak, nah, kan? Tambah 1 lagi nih. Nak ngaji guru susah kata Pak Agus. Kalau curhat, ya kan? Ya itulah resiko jadi kepala sekolah. Apa galak jadi kepala sekolah? Ya kan? Kalau saya kan gampang banyak. Kamu jadi kepala sekolah, baru terasa. Lah dikatakan tugas kepala sekolah itu untuk cari keluar. Bagaimana ketua? Nyari di luar, urusan di dalam. Ada kepala wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada wakil sapras. Nah, dalam fungsinya, nah kepala sekolah, lobi Pak Bupati, lobi anggota DPR, datang ke wilayah, datang ke tokoh masyarakat, datang ke pimpinan wilayah dan segalanya. Nah, cari sumber-sumber yang bisa dijadikan untuk pendapatan. Nah, itulah kepala sekolah tugasnya.
Tidak dapat duit, tidak apa-apa, tapi dapat baju seragam misalnya, kan itu jadilah. Ada siswa ini adalah bantuan baju seragam. Tidak dapat duit, dapat komputer 1 unit, jadilah. Kan? Nah itulah tugas sekolah-sekolah. Itu tidak pernah di lobbynya, ya kan? Jadi di lobbynya ya sudah diam-diam main. Nah kira-kira begitulah tugas sekolah. Jadi inilah cara menghidupkannya. Jadi Pak, bukan kita laju kemudian kalau dulu PI memang tegasnya, nah, sama. Kamu juga sama. Asas tunggal. Nah, di masa saya asas tunggal kemarin itu yang paling betul dilakukan. Paksa bersingit, sudah hilang bersingit, cari-cari loh. Bersingit, mendem ke diri. Nah, kira-kira itu dinamika. Jadi itu yang saya katakan ya. Jadi kemudian untuk IMF ya memang IMF ini transfer ke pemuda, transfer dari pemuda ini transfer ke Muhammadiyah. Kalaupun ini tadi saya katakan ada alumni, baru alumni saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP barusan kemarin di wisuda. Nah baru ketemu tadi, ini baru kemarin, dan dia ini pengurus pimpinan komisariat IMM, pengurus cabang IMM. Nah, ini dimanfaatkan kader ini, bagus, ya kan? Jadi kenapa? Ya dan jangan minta gaji dulu, jangan dulu minta gaji, begawe dulu, gaji dulu, ya. Nah, jangan. Ya dia berapa dulu? Jadi dapat hasil baru cari murid sebanyak banyaknya yang dimiliki itu di bangku kuliah dikembangkan di sini teruskan, ya. Jadi saya pikir itu kalau saya. Jadi sekali lagi mungkin nanti kamu kasih di Pak Ketua. Pak ya dulu. Kenapa lagi? Jadi kalau secara struktural memang pelajar itu kan cuma 2, sebagai pelopor dan pelangsung. Itu saja sebetulnya. Isinya yang tadi yang Mas Kelapa. Tidak merujuk kepada satu pertanyaan merangkum secara keseluruhan. Pertama, tadi sudah disinggung baik oleh saya maupun oleh ketiga pengisi tadi selain dari saya. Pertama, Muhammadiyah ini, keberlangsungan Muhammadiyah ini adalah dilanjutkan oleh kader. Tadi Pak Taslim dari PCM. Kalau terasa sekali kurang kader, sebenarnya hampir setiap periode terasa kurang. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah sesungguhnya telah mengupayakan itu dengan maksud ya siap payung sebelum hujan, patah tumbuh hilang berhenti, sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah siap ganti. Nah inilah lembaga Orkom. Lembaga Orkom itu pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah putrinya, kemudian Aisyah termasuk juga, kemudian IPM, IMM, Tapasuci, HW. Ini organisasi sayap kata istilah luar. Organisasi yang ada di wabah Muhammadiyah. Kesemua ortom ini berjenjang mulai dari ranting sampai pusat atau pusat sampai ke bawah. Tujuannya apa? Untuk menjaga estafet perjuangan Muhammadiyah jangan sampai putus. Memang tidak dalam dasar berkewajiban membina angkatan muda atau ortom. Kalau belum ada dilahirkan sesuai dengan aturannya. Kalau sudah ada dibina, dikembangkan, dan itu akan berjalan karena ada ekonomi. Jadi sekarang ini saya lihat tingkat wilayah dirasakan
kegiatan itu sudah maksimal tinggal wilayah. Pemuda, IMN, DPD IMN, kemudian nasihat tinggal wilayah. 3 daerah mungkin beda-beda. IPM 3 daerah, DPD pimpinan daerah IPM. Di sini apa? Kalau di IMN apa? PC, PD pimpinan daerah, PC ya. Nasihat, pemuda Muhammadiyah dan IMM ini coba nanti melakukan latihan bersama. Memang istilah-istilah buku pedoman kader itu beda-beda tipis, tapi intinya sama. Kalau di pemuda itu apa namanya? Baitul Arqam. Sudah itu apa lagi? Kalau dinasihati, kalau apa namanya? Nasihatul Ansyah. Apa? Mana nasihatnya? Putri. Itu ada istilahnya itu. Pada level-level tertentu semuanya itu sama, tapi yang membedakan nanti karakter keorganisasiannya. Kalau pemuda lebih fokus kepada pengembangan leadership. Leadership itu sebenarnya kita punya potensi semua, tapi ada yang memang dia bisa berkembang sendiri, ada yang dilatih, tapi keseluruhannya bisa dikembangkan. Ya. Lalu nasihat juga sama. Di samping leadership juga fokus kepada persoalan kenasihatannya. Ya. Banyak persoalan wanita yang mungkin bisa terjamah memahaminya oleh persyarikatan. Ada Aisyah, ada keluarga Sakinah. Ya. Keluarga Sakinah itu produk Aisyah itu. Nah, jadi misalnya kalau putri menyiapkan sebagai ibu nanti bagaimana. Nah, kalau sudah berumah tangga bagaimana berumah tangga yang bahagia. Jadi keluarga Sakinah itu muatannya 3. Muatannya pertama damai dan sejahtera. Damai, ya, sejahtera, tentram. Dan malah oleh Pak Din dikatakan betah. Jadi berumah tangga itu mesti betah. Itu sakinah, itu modelnya. Jadi kalau orang ada sakinah dirinya, dia tentram, damai, sejuk, ada tekanan fisik, ada tekanan psikologis, sudah ada ketakutan dalam berumah tangga. Lalu yang kedua, rahmah, sakinah, mawaddah. Mawaddah itu artinya melindungi, menjaga, kasih sayang, tapi butuh pengorbanan. Tidak. Cinta tanpa pengorbanan. Aku cinta 100%, tapi tidak pernah korban. Cinta dengan keluarga, tapi tidak mau korban. Nah, lalu kemudian mawaddah, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah, warahmah itu cinta melindungi. Jadi kalau dalam rumah tangga itu ada sakinahnya, ada mawaddahnya, ada rahmahnya, itu luar biasa. Nah, tapi memang memahami itu beda-beda. Nah, jadi memang kader ini penting. Oleh karena itu, ini bila perlu Pak Wahab, bila perlu pimpinan daerah nanti rapat koordinasi dengan unsur pimpinan daerah pemuda, IMN, IPM, Bapak Suci, dan HW rapat bersama bagaimana menyiapkan kader. Nah, jadi untuk mengantisipasi patah tumbuh yang berganti, sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah siap saja. Nah, jadi tidak jor-joran. Nah, termasuk zaman usaha. Ya, kadang-kadang kita kemasukan, kita tahu bukan kader. Gawainya apa ya kan?
Nah itu kayak di Riau itu kepala di universitas. Bagaimana tuh rektornya kepala dengan 2M. Kapan kusut kali usut, ya memang dia Muhammadiyah, tapi latar belakang kadernya berbeda, masing-masing ego dengan latar belakang itu membangga-banggakan. Nah, padahal dia sudah masuk ke area yang baru, suasana yang baru, dan itu tanpa membangun kesepahaman, tiba-tiba muncul. Apa kata orang sekarang? Ujuk-ujuk tak tahu muncul. Nah, itu dibutuhkan kehati-hatian. Kan proses di tujuan manusia itu kan dijaring, setelah dijaring diseleksi, adakan gerakan seleksi. Setelah diseleksi baru dibicarakan 3 tahap untuk pimpinan manusia. Nah, oleh karena itu setiap kepala sekolah dia harus menyiapkan kader, bukan untuk dirinya sendiri, karena tidak selamanya jadi kepala sekolah, tidak selamanya jadi pengurus. Nah, jadi itu satu. Lalu yang kedua, yang utama itu sesungguhnya bagaimana menjaga kelembagaan Muhammadiyah. Amal usaha itu sifatnya kaum media itu mensupport. Ini ibarat apa istilahnya itu dalam ilmu sosiologi itu mutualis simbiosis. Jadi saling berhubungan dan saling membutuhkan, tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, jadi oleh karena itu Muhammadiyah perlu kader. Supaya kader ada harus disiapkan. Tetapi kader juga perlu Muhammadiyah. Jadi kader saja tapi tidak dimanfaatkan, tidak difungsikan tupoksinya. Lama-lama lari juga. Nah, jadi oleh karena itu kepada semua kader diharapkan itu media saja, IPM, IMM, pemuda dalam rangka berlatih. Yang namanya kader itu kan orang yang sedang proses disiapkan, dibina, disiapkan sampai waktunya nanti dia akan tampil menggantikan sunnatullah. Nah, bagaimana prosedur terjadinya pergantian dalam Muhammadiyah itu ada jalur-jalurnya yang harus diikuti. Kalau tingkat pusat mu'tamar, tingkat wilayah muslim, tingkat daerah musda. Nah, sebagai informasi, muktamar kita akan berlangsung tanggal 18 sampai 20 November. Setahun lagi. Nah, sekarang sudah mulai persiapan. Untuk diketahui, muswil kita tanggal berapa? Desember, ya. Tanggal 25, tanggal 26, 2 hari saja. Nah, bagaimana teknisnya itu nanti? Lalu setelah itu Desember berarti paling lambat PDM Januari atau Februari sudah musdah seluruhnya. Kemudian PCM sampai April atau Mei. Lalu ranting ya secara berurut bulan Juni sampai bulan Juli selesai. Nah, lahirlah nanti suasana baru, kepengurusan baru. Mungkin yang lama masih ada wajah lama, tapi itu secara sunnatullah akan terjadi seperti itu. Nah, itu siapa yang akan mengisinya? Kader. Nah, jadi memang dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, kemudian kesepahaman dan ketabahan dan ketahanan. Kenapa perlu tabah dan tahan? Kita sering tidak sabar. Nah, sering tidak sabar kadang-kadang jalan pintas. Nah, jalan pintas tidak boleh kalau salah. Ya, boleh jalan pintas tapi harus benar. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya
kembali kepada bingkai pertama kepelopongan Muhammadiyah itu gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar yang tadinya. Gerakan Islam itu bingkai besarnya. Apapun yang dilakukan itu selalu standarnya itu Islam, demi Islam, li'i'la kalimatillah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi untuk meninggikan Islam itu tidak ada yang mengatasi, tidak ada yang melebihi, ya. Tidak ada. Islam itu mulia dari segala segi, ya, dari segala segi. Kalau ada, berarti itu ada something wrong, ada kesalahan dari penganutnya. Nah, jadi kita ini sepanjang sejarah dalam 14 abad sampai sini memang timbul tenggelam. Dulu tumbuh, berkembang, maju, besar, kuat. Itu antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Lebih kurang berapa tuh? 6 sampai 7 abad. Itu artinya orang yang terpimpin, terkendali, terayomi. Terkendali itu punya apa namanya? Punya kekuatan. Kemudian menjelma lebih besar lagi menjadi mempunyai sebuah kekuatan. Lahirlah istilah daulah. Daulah itu artinya negara, jadi sebuah kekuatan diperhitungkan. Maka begitu. Nah, ketika selama sampai 23 tahun lebih kurang Islam tersebar di Mekah menjadi sebuah daulah. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menjadikan Islam ini ya bagian dari daulah. Ya sekarang ini macam-macam. Ada Islam popi, orang Islam tapi dengan Islam. Galak orang Islam tapi ngambil yang enak-enak. Kalau sudah berat lalu mengelak macam-macam lah. Diminta zakat, dihitung, dicari-carilah. Tidak sampai hitungannya. Zakat bukan nisabnya. Nisabnya belum sampai. Dipecah-pecahnya hartanya. Kalau rekeningnya besar dibuatnya rekeningnya kecil pada anak-anaknya, itu bukan hati. Itu namanya Islam sontoloyo. Islam apa namanya? Dia berhelah. Helah itu orang yang selalu meringankan beban dan bagaimana melepaskan diri dari tuntutan. Nah, jadi kalau berislam yang enak-enak saja, oleh karena itu ada ikon Islam dan Muhammadiyahan itu menjadi apa itu dalam bisnis Islam teladan mark, menjadi apa? Menjadi brand, menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas dan ukuran. Disitulah Islam itu harus mengemuka ke depan. Karena gerakan kita gerakan Islam dan Muhammadiyahan itu apa namanya semacam medianya. Nah, jadi ini juga harus diperkuat. Jadi aktif di Muhammadiyah tapi al-Islamnya keloposan. Nah itu harus menjadi usaha. Kemudian yang ketiga, ini khusus pimpinan cabang berusahalah, bertekadlah supaya dari satu cabang menjadi 2 cabang, dari 2 cabang menjadi 4 cabang seterusnya. Di Oku Selatan ada 19 kecamatan, baru 10 yang ada PCM. Bisa tidak satu periode ke depan diguyuri? Bulan 2 bulan ini nambah 10 cabang, 3 bulan lagi nambah 3 cabang. Nah, ini namanya penguatan dan pengembangan institusi Muhammadiyah. Nah, jadi oleh karena itu kata Dahlan, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Jadi ibaratnya kalau kita melapor pakai Dahlan, kami telah bersungguh-sungguh melaksanakan amanahmu. Sekiranya engkau bisa hidup kembali, saksikanlah Muhammadiyah sudah sampai kepada titik ini pada tahun ini. Dari segi penyebaran tingkat provinsi, Muhammadiyah sudah ada.
Dari penyebaran tingkat kabupaten kota Muhammadiyah ada di 60% kabupaten kota. Di tingkat kecamatan dan kelurahan Muhammadiyah ada di sekitar 55% di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sesungguhnya Muhammadiyah ini khas dan punya kendali tersendiri. Artinya begitu digerakkan dengan satu pernyataan saja itu bergerak. Sebenarnya begitu. Melalui apa? Melalui kendali itu, saluran-saluran tadi. Jadi ini kita diimbau untuk bagaimana misalnya pimpinan pusat menghimbau dalam menghadapi suasana kesulitan dan kepayahan yang disebabkan oleh COVID. Boleh dihitung, bukan membanggakan diri Pak. Dalam hitungan terakhir, sumbangan masyarakat yang terbesar kepada masyarakat adalah dari Muhammadiyah. Banyak data-data, hanya kelemahan kita. Kita tidak biarkan seperti Pak. Pak hari ini bilang, ngomong itu mencatat, termasuk kita ini ngomong itu mesti mencatat. Data-data. Kalau Ade Armando baca di WA, Ade Armando mengampungkan yang mau ngasih duit 2 miliar 2 triliun. Siapa? Jadi sampai ngomong berkali-kali di di TV, di media dia Instagram. Dia sangat takjub belum ada masyarakat yang menyaingi orang ini yang bantu 2 triliun. Bukan pasir, bukan isapan jempol. Tahu-tahu apa? Ujung sini budi ke dak kate. Ya kan? Lalu apa? Nah, gimana Armando? Biasa kan tahu juga kan informasi nama aku yang jangan ngomong. Muhammadiyah itu tidak ngomong. Jelas bekerja senyap, tetapi dihitung-hitung berapa. Nah kita sempat bekerja sama tapi tidak sampai ke sini. Belum sampai ke sini ketika itu saya Kapolda berpindahkan ke yang lama. Itu membagikan beras 15 ton, tapi tidak sampai ke sini belum. Nah ketika itu bapak itu mau rencananya mau berkunjung ke Diam kabupaten kota. Ya kalau dibantu 1 atau 2 ton saja, bapak itu punya stok waktu itu 90 ribu ton. 90 ton. Masih belum lagi kan, minta bantuan ke kita sama-sama. Cuma saya nggak boleh yang pindah. Yang baru ini rupanya dia punya program lain. Ya sudah, punya program lain. Nah, tapi juga Muhammadiyah baik secara bersama-sama atau secara parsial masing-masing, termasuk angkatan muda ikut juga membagikan bantuan kepada yang terpapar COVID. Jadi saya kira itu, kata kuncinya adalah Muhammadiyah selalu mengedepankan al-ulya yadul ulya khairum min yadis sufla. Memberi itu lebih mulia dari menerima. Tidak salah menerima, tetapi akan lebih mulia memberi. Ya kita juga sekali diberi, ya. Nah, jadi itu biasa. Oleh karena itu ta'awun 'alal birri wa taqwa, yang saling membantu dan atau ya syuddu ba'du asyidda ba'da, menguatkan satu sama lain. Ya syuddu ba'duhu ba'da, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Jadi orang mukmin itu bagaikan sebuah bangunan, ini saling bantu antara satu dengan lain. Saya kira itu ya
memang ini mestinya panjang, tetapi karena waktu juga yang apa namanya membuat kita harus menghentikan di sini. Tentu hal-hal yang seperti ini tidak akan sekali ini, dan apa namanya Pak, ya kita siap asal diberitahu, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, bagus juga. Nah, kita datangi, no problem. Bila kati masalah atau orang Palembang. Sekian saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.